Tahun 2019 adalah tahun politik. Tidak heran bila topik mengenai politik seakan-akan muncul ke permukaan. Kita bisa menemuinya di sosial media, atau juga mungkin muncul saat kita sedang makan siang santai dengan rekan kerja kita, atau tidak jarang juga itu muncul saat kita sedang nongkrong santai dengan keluarga kita. Tidak perlu menyukai politik untuk membuat seseorang akhirnya mau terlibat dalam pembahasan ini. Apalagi ditambah dengan adanya sosial media dan juga internet yang mempermudah kita semua untuk mengakses berbagai informasi mengenai kedua belah pihak. Calon yang sedang sangat marak diperbincangkan, calon yang sangat sering sekali diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Belum lagi dengan munculnya fenomena cebong dan kampret yang semakin menghangatkan suasana dan mungkin lebih menyerupai membuat panas suasana ya. Nah, tidak jarang kita menemui ada orang-orang yang akhirnya berkonflik dengan inner circle-nya, dengan lingkaran pertemanannya, akibat pembahasan mengenai politik ini. Akibat adanya perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kita pernah mendengar di mana ada orang yang akhirnya left group dari grup WhatsApp-nya misalnya karena adanya perbedaan pendapat tersebut. Atau ada juga yang kita lihat sampai akhirnya harus beradu pendapat, beradu argumen dengan menggunakan kata-kata yang kasar, agresif, dan mungkin juga ofensif dengan teman-temannya hanya karena permasalahan perbedaan pandangan politik ini. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk setidaknya meminimalisasi kemungkinan hal tersebut terjadi pada diri kita? Meminimalisasi kemungkinan akhirnya inner circle kita terganggu akibat perbedaan pendapat ini. Yuk, kita simak di sini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pilihan kita saat ini adalah produk dari persepsi kita terhadap informasi yang kita terima. Baik melalui berita yang kita dapatkan dari kolom berita mungkin ya, dari portal-portal berita, atau mungkin juga berita yang di-share teman-teman di grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, persepsi ini belum tentu adalah sebuah kebenaran. Tidak jarang persepsi itu justru mungkin salah, mungkin kurang, dan sebagainya. Nah, kita perlu memahami nih bahwa ternyata persepsi itu tidak mewakili sebuah kebenaran ya. Sehingga belum tentu apa yang kita yakini, apa yang menjadi pilihan kita adalah kebenaran yang mutlak. Sedikit saya akan menyinggung mengenai bagaimana proses seseorang mempersepsi. Bagaimana proses yang terjadi di dalam otak kita yang hanya terjadi sepersekian detik sebelum akhirnya memunculkan sebuah penilaian di dalam diri kita mengenai informasi yang kita terima. Satu yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam mempersepsi, kita perlu terlebih dahulu mendapatkan informasi dari luar melalui indera kita, yang mungkin saat ini paling sering didapatkan dari indera penglihatan ya, melalui sosial media atau juga pendengaran. Nah, indera-indera ini akhirnya menyerap informasi yang kita terima, dan belum tentu semua dari informasi yang terdapat di hadapan kita itu dapat kita serap dengan sempurna, karena ada keterbatasan dalam indera kita. Selain itu juga ada proses yang namanya selective attention, di mana kita hanya akan memberikan perhatian pada hal-hal yang memang mau kita perhatikan, pada hal-hal yang memang lebih menarik bagi kita. Misalnya karena kita suka warna pink, jadi segala hal yang berwarna pink akan lebih mudah untuk bisa mencuri perhatian kita. Nah, begitu juga dalam informasi yang kita terima. Ada kalanya belum tentu semua nilai yang ada di dalam informasi tersebut bisa diserap dengan baik oleh indera kita, dan diseleksi juga menjadi bagian dari yang akhirnya lolos dari seleksi kita, belum tentu. Sehingga dengan demikian belum tentu juga produk dari persepsi kita itu berarti bisa mewakilkan apa yang memang terjadi sebenarnya. Itu yang perlu kita pahami. Ada keterbatasan yang kita miliki dalam mempersepsi. Tidak jarang juga orang-orang mengalami yang namanya bias dalam hal mempersepsi, di mana adanya kesalahan-kesalahan kita dalam mempersepsi. Terkait dengan politik ini, ada yang namanya false consensus effect, di mana akhirnya kita merasa bahwa apa yang kita yakini benar juga diyakini oleh orang lain sebagai hal yang benar. Kita merasa bahwa apa yang kita pilih, apa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang mewakili banyak orang lainnya, mayoritas orang lainnya. Sementara orang yang tidak memilih atau memiliki pendapat yang sama seperti kita anggap sebagai sebuah kesalahan atau sebuah kecacatan atau sesuatu yang tidak sempurna. Sehingga akhirnya lebih mudah bagi kita untuk kekeh dengan pilihan kita tersebut. Kita menjadi semakin pede dengan apa yang kita yakini.
Ini yang perlu kita pahami untuk pertama-tama dapat mencari jalan supaya kita dapat lebih bijak dalam menanggapi situasi ini sehingga tidak perlu berkonflik dengan orang-orang terdekat meskipun berbeda pendapat. Dengan adanya perbedaan-perbedaan persepsi dan kita juga meyakini bahwa persepsi itu belum tentu mewakili sebuah kebenaran yang mutlak, dan juga kita menyadari bahwa ternyata ada loh kesalahan-kesalahan seseorang dalam mempersepsi suatu hal, sehingga akhirnya kita bisa lebih mentoleransi adanya perbedaan pendapat. Karena belum tentu apa yang kita yakini benar dan belum tentu juga apa yang mereka yakini itu adalah sebuah kebenaran. Karena tadi itu ya, ada proses seleksi terhadap hal-hal yang memang mau kita perhatikan. Ada juga proses mengorganisasi, ada proses di mana kita akhirnya seperti mencari-cari keterkaitan antara informasi yang diterima juga dengan apa memori yang sudah ada di dalam kepala kita. Sehingga tadi ya, seperti yang saya sampaikan, kebenaran belum tentu mutlak adanya ketika kita hanya bergantung pada persepsi kita. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan berempati kepada orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita atau pendapat yang berbeda dengan kita. Seringkali kita lebih suka untuk berkumpul dan akhirnya menyepakati dan juga berempati orang-orang yang memiliki pemikiran dan juga perasaan yang sama seperti kita. Jadi mudah tuh buat kita akhirnya merasa klop, cocok sama orang-orang yang sepemikiran sama kita. Sementara kalau berbeda pemikiran, susah buat kita akhirnya bisa melihat dari sudut pandang orang tersebut. Susah bagi kita untuk berdiri di kaki orang tersebut. Bukan hanya dalam pandangan politik, tetapi juga dalam banyak hal lainnya. Nah, untuk bisa menjaga perdamaian ya, terutama dalam lingkaran pertemanan kita, penting bagi kita untuk bisa menerapkan rasa empati dengan siapapun kita berinteraksi. Meskipun dengan orang yang berbeda pendapat mengenai pandangan politiknya tadi ya. Misalnya nih, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata ada bagian di dalam otak yang namanya medial prefrontal cortex. Susah ya namanya. Nah, bisa disingkat misalnya namanya adalah MPVC ya, medial prefrontal cortex. Itu adalah bagian di dalam otak yang biasanya akan menjadi aktif ketika seseorang sedang berempati. Nah, penelitian ini berusaha untuk melihat nih aktivitas otak bagian tersebut ketika berhadapan dengan orang lain yang memiliki pemikiran dan juga pendapat yang sama dan juga perasaan yang sama dengannya. Ternyata lebih mudah bagi otaknya itu untuk aktif ketika berkaitannya berinteraksinya dengan orang-orang yang sepemikiran dan juga seperasaan dengan kita. Sama halnya seperti ketika penelitian itu dilakukan atau observasi terhadap otak itu dilakukan ketika kita melakukan self-reflection, kita merefleksi diri kita sendiri. Ternyata benar loh, saat berempati bagian otak tersebut menjadi aktif. Tetapi ketika kita justru berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepemahaman, tidak memiliki perasaan yang sama seperti kita, kecenderungannya akhirnya otak itu tidak menjadi aktif. Kita tidak berempati, malah seperti mungkin lebih ke arah yang antipati ya jadinya. Itu hasil penelitian. Berarti memang kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita punya kecenderungan lebih mudah berempati pada orang yang memang sepemahaman sama kita. Karena mungkin lebih mudah ya melihat dari kacamata yang sama. Nah, sekarang waktunya kita untuk bisa belajar berempati dengan orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Yang perlu kita yakini adalah bahwa mungkin mereka memang saat ini punya pilihan yang berbeda, pendapat yang berbeda, mungkin juga soal cara ya, karena yang ditawarkan oleh masing-masing paslon ini kan sebenarnya adalah cara ya untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Nah, meskipun caranya berbeda-beda dan kita memilih, mungkin saya lebih klop dengan cara A, yang mereka lebih klop dengan cara B, tapi sebenarnya kita punya tujuan yang sama, satu. Nah, bisa nggak kita coba belajar empati? Karena kita punya tujuan yang sama nih, cuma masalahnya adalah caranya aja yang berbeda. Coba aja empati dengan orang-orang yang memang berbeda dengan kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan berkomunikasi secara asertif. Komunikasi yang asertif itu adalah komunikasi di mana kita tetap bisa menyampaikan maksud atau apa yang ada di dalam kepala kita, isi kepala kita, gagasan kita dengan baik tanpa menyakiti pihak yang lain. Nah, belakangan ini seringkali pertikaian, konflik antara pertemanan atau juga kekeluargaan mungkin ya terjadi itu adalah akibat dari pemilihan kata, pemilihan diksi, dan juga ekspresi kita saat menyampaikan pendapat dan gagasan kita. Kerap kali kita lupa loh bahwa orang itu saat mendengarkan informasi dari kita, saat mendengarkan cara kita berbicara, itu bukan cuma hanya menerima informasinya aja, tapi juga menerima bagaimana emosi yang kita sampaikan. Coba kalau misalnya dalam
mengkomunikasikan pendapat politik kita menggunakan kata-kata yang kasar. Seakan-akan kita beranggapan bahwa orang lain yang berbeda pendapat dengan kita itu tidak punya perasaan, tidak bisa merasakan, oh saya tersinggung loh dengan kata-kata kasar yang Anda sampaikan misalnya. Nah, perlu bagi kita untuk berlatih nih, gimana caranya bisa berkomunikasi dengan cara yang asertif, dengan cara yang baik. Bukan berarti jadi akhirnya kita diem aja gitu ya, diem atau tidak mau menyampaikan pendapat kita, padahal kita tahu misalnya saya yakin banget kok ini bener. Nah, lebih tepatnya adalah bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikan itu, tapi tanpa menyakiti orang lain, tanpa menggunakan kata-kata yang kasar, tanpa menggunakan kata-kata yang mungkin bernada ofensif. Ya, jadi digunakannya dengan cara-cara yang baik aja, bisa juga dengan misalnya menyampaikan bukti-bukti yang lebih otentik, tapi juga dengan tetap cara-cara yang baik. Nah, sekarang adalah cara yang keempat. Ini penting nih, ini bagian dari self-reflection ya, dimana kita coba deh merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Kira-kira saat kita sampai harus bersih tegang sama orang lain, itu tuh yang sedang kita bela itu siapa sih? Terus sebenarnya apa sih yang sedang kita perjuangkan saat kita akhirnya harus beradu dan berkonflik dengan orang lain? Sebenarnya siapa yang sedang kita bela? Apakah tokoh tersebut, paslon itu, paslon yang mana yang kita pilih? Atau sebenarnya sedang kita bela adalah diri kita sendiri? Yang sedang kita bela adalah gengsi kita sendiri karena kita merasa, oh saya lagi diserang nih, saya lagi disalahkan sama orang lain, sehingga akhirnya sistem mekanisme pertahanan kita itu langsung aktif dan kita berusaha untuk mempertahankan diri kita. Nah, di sini nih kalau misalnya kembali ke pembahasan mengenai cara mendengar dengan efektif ya, mendengar dengan empati, di sini mungkin bisa mulai diterapkan. Dimana saat kita berdiskusi dengan orang lain yang sudah jelas memang berbeda pendapat dengan kita, mungkin waktunya kita belajar untuk memahami. Bukan memahami untuk akhirnya misalnya kita akhirnya berpindah pilihan dan sebagainya, tapi lebih kepada akhirnya untuk bisa memahami dan berempati sehingga kita bisa merespon dengan baik juga. Jadi kita tidak membela diri untuk apa gitu loh, karena kita merasa diserang, bukan membela diri untuk membela pasangan yang kita meyakini bahwa itu benar gitu. Dan juga yang tadi pertanyaan keduanya dalam self reflection ini adalah kemudian apa yang mau kita perjuangkan. Kalau kita mau memperjuangkan kedamaian, apakah harus dilakukan dengan cara berseteru dengan orang lain? Apakah benar ini caranya gitu? Apakah benar pada akhirnya berseteru dengan orang lain akan berakhir pada sebuah perdamaian? Mungkin kita perlu mempertanyakan itu terlebih dahulu ke diri kita sendiri sebelum akhirnya kita terlalu aktif ya dan agresif melawan orang lain. Last but not least, ini yang kelima adalah kemampuan kita untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dan tidak hanya dari satu pihak aja. Kita punya kecenderungan nih, karena tadi nih ya, adanya bias persepsi tadi, adanya kesalahan dalam mempersepsi di mana kita meyakini bahwa banyak orang lainnya juga memilih atau juga memiliki pendapat yang sama seperti kita. Akhirnya kita punya kecenderungan juga untuk membela diri kita, mencari informasi-informasi hanya yang cocok sama kita aja, dan mengeliminasi informasi-informasi yang mungkin tidak cocok dengan kita, menganggapnya itu hoax dan sebagainya. Nah, sudah waktunya sekarang kita lebih kritis lagi, lebih berhati-hati lagi, dan juga lebih komprehensif ya dalam menerima informasi. Bukan hanya satu tokoh yang dipelajari, tapi kalau bisa kedua tokohnya nih yang memang mau dipilih gitu. Jadi akhirnya kita juga saat kalau memang harus berhadapan dengan dimana kita harus beradu argumentasi dengan orang lain, kita bisa menggunakan data-data yang memang otentik. Kita bisa menggunakan akal sehat kita ya, karena kita tahu persis datanya seperti ini loh, dari kedua belah pihak permasalahannya seperti ini loh. Nah, ini penting kalau memang kita ternyata sulit ya untuk menghindari pembahasan-pembahasan mengenai politik gitu. Nah, tadi adalah beberapa tips dari saya untuk membuat kita tetap dapat enjoy dalam pesta demokrasi ini tanpa harus berkonflik dengan inner circle kita. Selamat mempraktekkan. Sekian dari saya. Salam damai.